Film The Hobbit ini mengambil latar waktu sekitar 60 tahun sebelum kejadian di trilogi The Lord of the Rings. Film The Hobbit ini ceritanya berpusat pada seorang hobbit bernama Bilbo Baggins yang ditunjuk oleh penyihir legendaris yaitu Gandalf untuk ikut dalam misi bersama 13 kurcaci pemberani. Tujuan perjalanan mereka adalah menyeberangi daratan Middle-earth demi merebut kembali Gunung Sunyi yang sekarang dikuasai oleh seekor naga ganas bernama Smaug. Film dimulai dengan suasana persiapan pesta ulang tahun Bilbo yang terasa sangat familiar karena adegannya sama persis seperti di awal film The Lord of the Rings pertama. Di sini kita melihat Bilbo yang sudah lanjut usia. Ia tengah menulis sebuah buku yang isinya tentang petualangan besar yang pernah ia alami di masa mudanya. Dalam tulisannya, Bilbo mulai bercerita mengenai kemakmuran kerajaan kurcaci bernama Erebor. Kerajaan ini sangat makmur dan dipimpin oleh raja bernama Tror, yang dikenal sebagai Raja Bawah Gunung. Di bawah kerajaan tersebut terdapat tambang emas dan permata yang sangat melimpah, yang menjadikannya pusat kekayaan yang luar biasa. Suatu hari seorang kurcaci secara tak sengaja menemukan permata yang sangat berharga bernama Arkenstone. Batu permata ini lalu dipajang dengan megah di atas singgasana kerajaan. Karena harta yang begitu melimpah, kerajaan manusia dan kerajaan peri yang dipimpin oleh Raja Thranduil sampai tunduk pada keagungan Erebor. Sayangnya Raja Tror terkenal sangat kikir dan hampir tidak pernah mau berbagi hartanya dengan kerajaan lain, meskipun mereka datang dengan etikat baik. Waktu terus berlalu dan sifat Tror makin lama makin rakus. Ia menimbun seluruh harta karunnya di ruang bawah tanah hingga menumpuk membentuk gundukan emas yang sangat besar yang sangat tinggi. Namun, keserakahannya itu membawa bencana. Suatu ketika, seekor naga ganas bernama Smaug menyerang kerajaan Erebor. Dalam waktu singkat, Smaug membumi hanguskan desa-desa sekitar dan menghancurkan benteng pertahanan Erebor. Raja Tror sempat mencoba menyelamatkan hartanya, tapi Smaug berhasil mengambil alih semuanya termasuk Arkenstone. Thorin, cucu Tror, akhirnya berhasil membawa kakeknya kabur dari Erebor bersama beberapa kurcaci yang selamat. Di tengah pelarian, Thorin sempat melihat pasukan peri yang dipimpin Raja Thranduil. Ia lalu meminta bantuan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah karena sebelumnya Tror menolak untuk memberikan permata Lesgalen pada Raja Thranduil. Akibat peristiwa itu, bangsa kurcaci kehilangan tempat tinggal mereka. Smaug kini menduduki Erebor beserta seluruh hartanya. Beberapa bulan kemudian, para kurcaci yang tersisa mencoba merebut kembali Moria, yaitu kerajaan kuno kurcaci yang telah lama kosong. Tapi ternyata Moria telah diambil alih oleh makhluk jahat yang dikenal sebagai Orc, sehingga mereka harus berperang untuk merebutnya kembali. Dalam pertempuran itu, Raja Tror gugur di tangan pemimpin Orc yang brutal bernama Azog. Tak hanya itu, ayah Thorin yakni Thran juga menghilang dan dikabarkan diculik musuh. Hal ini membuat Thorin diliputi amarah. Ia pun maju menghadapi Azog, namun karena tubuhnya yang lebih kecil, Azog dengan mudah menyerang Thorin dari berbagai sisi hingga perisainya terpental. Thorin akhirnya menggunakan batang kayu sebagai pengganti perisainya. Dan dengan perisai kayu itu, ia berhasil melumpuhkan Azog dengan menebas lengannya. Azog yang terluka parah kemudian mundur bersama sisa pasukannya. Pertempuran pun dimenangkan oleh pihak kurcaci dan Moria berhasil direbut kembali, meskipun jumlah kurcaci semakin sedikit. Thorin pun menyadari bahwa membangun kembali kerajaan akan sangat sulit karena jumlah rakyat kurcaci yang terbatas. Karena itu, ia memerintahkan para kurcaci yang tersisa untuk menyebar dan hidup di antara manusia, bekerja sebagai penambang, pandai besi, dan juga pembuat mainan.
Pada titik ini dalam cerita kita melihat kehadiran Frodo Baggins, keponakan Bilbo yang datang hanya untuk mengambil roti tawar milik pamannya. Setelah itu Frodo Baggins pergi menyambut kedatangan Gandalf yang kabarnya sudah sampai di depan desa Shire. Adegan ini terhubung langsung dengan pembukaan di film The Lord of the Rings pertama, di mana Gandalf datang sambil membawa gerobak penuh kembang api untuk pesta ulang tahun Bilbo yang meriah di malam harinya. Lalu cerita melompat ke masa lalu, tepatnya 60 tahun sebelumnya saat Bilbo masih muda dan belum pernah mengalami petualangan apapun. Di masa itulah Gandalf sang penyihir abu-abu datang untuk pertama kalinya ke rumah Bilbo. Tanpa basa-basi, tanpa menunggu ditawari teh atau cemilan dulu, Gandalf langsung menawari Bilbo untuk ikut dalam sebuah petualangan besar. Tentu saja Bilbo yang nyaman dengan hidup dan rutinitasnya menolak ajakan itu. Namun Gandalf tidak mundur, malah menetapkan bahwa Bilbo akan ikut dalam ekspedisi itu. Lalu ia pergi sambil berkata, "Aku akan memberitahu yang lainnya." Malam harinya saat Bilbo hendak menikmati makan malam, tiba-tiba pintunya diketuk oleh seorang tamu misterius. Ternyata ia adalah kurcaci bernama Dwalin. Dengan sopan namun tanpa ragu, Dwalin langsung mengambil makanan Bilbo sambil menanyakan soal pesta yang katanya akan digelar malam itu. Bilbo bingung karena ia sama sekali tidak pernah merencanakan sebuah pesta. Tak lama kemudian datanglah Balin, saudara Dwalin, diikuti oleh dua kurcaci muda yaitu Fili dan Kili. Setelah mereka, satu persatu kurcaci lain pun berdatangan sampai jumlah mereka mencapai 12 orang. Terakhir, Gandalf muncul dan memperjelas bahwa semua ini adalah rencananya. Ia sengaja mengundang para kurcaci ke rumah Bilbo karena Bilbo sudah ditunjuk sebagai anggota ekspedisi mereka. Rumah Bilbo pun berubah menjadi sangat ramai. Para kurcaci dengan santainya menghabiskan makanan yang ada di dapur, merusak beberapa barang dan membuat kekacauan kecil. Di tengah keramaian itu muncul satu kurcaci terakhir yang langsung mencuri perhatian. Dialah Thorin Oakenshield, sang pemimpin yang kelak akan merebut kembali Erebor, tanah kelahiran para kurcaci. Mereka lalu berkumpul di meja makan dan mulai membicarakan rencana besar mereka. Gandalf lalu mengeluarkan sebuah peta kuno yang menunjukkan jalur menuju Gunung Sunyi tempat Erebor berada. Mereka berniat untuk mengambil kembali kerajaan mereka dari cengkraman sang naga Smaug. Gandalf juga memberikan sebuah kunci kepada Thorin, yaitu kunci warisan dari ayahnya, yang menunjukkan bahwa masih ada pintu tersembunyi untuk masuk ke dalam Erebor. Namun Gandalf menjelaskan bahwa pintu tersebut tersembunyi dan tak mudah ditemukan, dan hanya seseorang tertentu yang tahu jalurnya. Seseorang yang tinggal di tengah daratan Middle-earth. Ia juga menambahkan bahwa mereka butuh seorang pencuri yang cukup lihai untuk menyelinap masuk tanpa terdeteksi oleh Smaug. Dan ya, orang yang dimaksud itu adalah Bilbo Baggins. Itulah alasannya kenapa Gandalf membawa para kurcaci ke rumah Bilbo secara diam-diam. Bilbo kemudian diberikan sebuah surat kontrak yang isinya kesepakatan pembagian harta. Tentunya setelah misi ini selesai. Gandalf mengatakan bahwa ini adalah kesempatan langka bagi Bilbo, sebuah petualangan yang akan pantas untuk dituliskan dalam sebuah buku. Tapi tetap saja Bilbo menolak dengan tegas. Ia merasa petualangan ini bukanlah sesuatu yang cocok untuknya. Setelah menolak, ia masuk ke kamarnya lalu tidur. Keesokan paginya saat Bilbo bangun, ia menyadari rumahnya telah sepi. Semua kurcaci sudah pergi. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa kehilangan. Bukan kehilangan kurcaci, tapi kehilangan kesempatan untuk melihat dunia dan merasakan petualangan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita saja. Bilbo lalu melihat surat kontrak yang tertinggal di atas meja, yang sudah ditandatangani oleh Thorin.
Tanpa pikir panjang, ia mengepak perlengkapan, mengenakan mantel, dan berlari keluar rumah untuk menyusul rombongan ekspedisi. Begitu tiba di rombongan, Bilbo diberi kuda poni kecil untuk ditunggangi. Maka dimulailah perjalanan panjang mereka menuju timur. Beberapa hari setelah perjalanan dimulai, mereka terlihat beristirahat di atas sebuah bukit. Malam itu mereka membuat api unggun untuk menghangatkan diri, tapi tanpa mereka sadari, cahaya dan asap api unggun tersebut menarik perhatian orc. Orc yang berjaga segera mengirim pesan kepada Azog bahwa keberadaan Thorin dan rombongannya telah ditemukan. Rupanya Azog masih menyimpan dendam atas luka yang diberikan Thorin dalam pertempuran di Moria dulu. Esok paginya, Thorin dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur. Dalam perjalanan itu, Bilbo yang penasaran bertanya kepada Gandalf mengenai penyihir-penyihir lain selain dirinya. Gandalf pun menjelaskan bahwa sebenarnya ada 5 penyihir besar yang termasuk dalam ordonya, dengan Saruman sebagai pemimpin mereka. Salah satu dari mereka yang paling Gandalf ingat adalah Radagast, si penyihir berpenampilan aneh yang dikenal suka bergaul dengan hewan dan tinggal di sebuah hutan terpencil. Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, rombongan Thorin akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan kemah di atas bukit batu. Di tempat itu terdapat sisa-sisa bangunan tua yang tampak sudah hancur. Gandalf menyarankan agar mereka tidak bermalam di sana karena ia merasakan firasat buruk. Namun seperti biasa, Thorin keras kepala dan menolak saran tersebut. Sebagian karena kelelahan dan sebagian karena egonya yang mulai memuncak. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Gandalf memilih meninggalkan rombongan dan pergi sendirian ke arah yang tidak diketahui. Malam harinya, Bilbo bersama Fili dan Kili menyadari bahwa 2 kuda poni mereka telah hilang secara misterius. Ketiganya mengikuti jejak dan akhirnya melihat cahaya api dari dalam hutan. Mereka mengendap-endap mendekati sumber cahaya itu dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat 3 troll raksasa tengah memasak. Entah memasak apa, yang jelas kuda poni milik mereka juga akan dijadikan sebagai lauk tambahannya. Sebagai pencuri dalam rombongan, Fili spontan memerintahkan Bilbo untuk menyusup dan menyelamatkan kuda poni mereka. Dengan rasa ragu, Bilbo pun menyelinap mendekati troll. Namun saat ia mencoba mencuri pisau dari salah satu troll, ia malah tertangkap. Ketika Bilbo hampir dijadikan hidangan, Fili, Kili, dan para kurcaci lainnya datang menyerang troll-troll itu. Sayangnya troll itu terlalu kuat dan para kurcaci akhirnya menyerah ketika nyawa Bilbo dijadikan ancaman. Setengah dari rombongan pun diikat dan digantung di atas api unggun. Di tengah kekacauan itu, Bilbo melihat Gandalf mengintai dari balik pepohonan. Menyadari kesempatan, Bilbo mencoba mengulur waktu dengan berbasa-basi kepada para troll, mengatakan bahwa daging kurcaci sebaiknya dimasak dengan hati-hati karena rasanya yang mirip lembing. Troll yang bodoh itu saling berdebat soal cara memasak terbaik sampai tiba-tiba Gandalf muncul dari balik batu besar dan menghantamkan tongkatnya, membelah batu tersebut hingga sinar matahari pagi menerobos dan menyinari para troll. Dan dalam sekejap, ketiganya berubah menjadi batu. Mengetahui bahwa troll biasanya menyimpan barang rampasannya di sebuah gua, mereka pun mencari dan benar saja tak jauh dari lokasi kejadian terdapat sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, Gandalf dan para kurcaci menemukan sejumlah pedang elf yang memiliki aura magis. Sebelum mereka pergi, Gandalf menemukan sebuah pedang kecil terselip di balik tulang belulang. Ia memberikannya kepada Bilbo karena ukurannya pas untuknya. Gandalf menjelaskan bahwa pedang ini dibuat oleh para elf dan diberi nama Glamdring, pedang yang akan bersinar biru bila ada orc atau goblin di sekitarnya.
Saat mereka keluar dari gua, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Lalu muncullah Radagast si penyihir coklat yang mengendarai kereta yang ditarik oleh kelinci-kelinci super cepat dari Rhosgobel. Radagast tampak panik dan segera memberitahu Gandalf bahwa hutan Greenwood sedang diselimuti oleh sihir gelap. Ia menceritakan kejadian aneh di pondoknya. Hewan-hewan tiba-tiba mati tanpa sebab. Saat ia mencoba menyelamatkan salah satu makhluk yang sekarat, tiba-tiba muncul gerombolan laba-laba raksasa. Dengan mantra khusus, Radagast berhasil mengusir mereka dan kemudian mengikuti jejaknya menuju sebuah benteng tua bernama Dol Guldur. Di dalam Dol Guldur, Radagast diserang oleh roh jahat Raja Penyihir bernama Angmar. Tetapi ia berhasil mengusirnya dan menemukan sebuah pedang kuno yang tampaknya sangat penting. Dari dalam lorong gelap benteng itu, Radagast juga mengaku sempat melihat sosok bayangan besar, yang kemungkinan besar adalah Necromancer, yang tidak lain adalah Sauron sang Raja Kegelapan. Saat Radagast menyerahkan pedang temuan itu kepada Gandalf, tiba-tiba dua serigala buas muncul menyerang mereka, namun mereka segera dilumpuhkan. Dan Gandalf menyadari bahwa itu bukan serigala biasa, melainkan warg, serigala pengintai milik orc. Hal itu berarti para orc ada di sekitar mereka. Radagast dengan keberanian penuh memutuskan untuk menjadi umpan dan mengalihkan perhatian para orc. Sementara itu, rombongan Kurcaci dan Bilbo berlari melintasi padang terbuka, berlindung di balik bebatuan. Tapi tetap saja salah satu orc berhasil mencium jejak mereka. Orc itu akhirnya dihabisi. Tapi jeritannya membuat rombongan orc lain menemukan posisi mereka. Dalam keadaan terdesak, Gandalf menemukan sebuah celah gua dan segera memerintahkan semua orang masuk ke dalamnya. Tepat setelah mereka semua masuk, pasukan elf datang dan membantai para orc yang tersisa tanpa ampun. Alih-alih memperkenalkan diri atau berterima kasih, para Kurcaci memilih diam dan terus melanjutkan perjalanan menuju jalur goa itu. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah lembah yang indah, tempat berdirinya kerajaan Rivendell, rumah para elf. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Lindir, tangan kanan Elrond. Dan tak lama kemudian, Raja Elrond sendiri muncul. Ia menyambut mereka dengan hormat, sambil mengatakan bahwa pasukan elf baru saja membasmi para orc yang berkeliaran di gurun dekat wilayah Rivendell. Elrond kemudian mengundang mereka masuk ke istana dan menyuguhkan berbagai hidangan khas elf termasuk lalapan segar dari taman kerajaan. Malam harinya, Gandalf akhirnya berhasil meyakinkan Thorin untuk menunjukkan peta Erebor kepada Elrond. Menurut Gandalf, hanya Elrond lah yang memahami rahasia kuno dan simbol-simbol tersembunyi yang mungkin tercantum di peta. Setelah menerima peta, Elrond memeriksanya dengan seksama. Ia menjelaskan bahwa beberapa tulisan hanya bisa dibaca pada hari dan bulan tertentu. Harus sama persis dengan waktu ketika peta itu ditulis, termasuk fase bulan yang identik. Secara kebetulan, malam itu adalah waktu yang tepat. Saat Elrond meletakkan peta di bawah sinar bulan, tiba-tiba muncul tulisan berwarna biru yang bercahaya di permukaan peta. Tulisan itu mengungkapkan bahwa untuk membuka pintu rahasia ke Erebor, para Kurcaci harus berada di lereng Gunung Sunyi pada hari tertentu, tepat di penghujung musim panas dan dengan disinari cahaya saat matahari terbenam. Barulah pintu itu akan terbuka. Keesokan paginya, Gandalf menghadiri sebuah pertemuan penting dengan Galadriel dan Saruman. Mereka mendiskusikan kabar mengkhawatirkan dari Radagast tentang bangkitnya sihir gelap di Dol Guldur. Gandalf menunjukkan pedang yang ditemukan Radagast, sebuah Morgul Blade, senjata gelap yang seharusnya telah lama terkubur bersama sang Necromancer. Namun Saruman yang mulai condong ke sisi kegelapan menepis semua kekhawatiran.
Ia mengklaim bahwa sang necromancer telah lenyap sejak berabad-abad lalu dan tidak mungkin kembali. Di tengah diskusi itu, mereka diberitahu bahwa kurcaci telah meninggalkan Rivendell tanpa pamit. Sebelum pergi menyusul mereka, Galadriel secara pribadi menawarkan bantuan kepada Gandalf. Jika suatu hari nanti ia membutuhkan pertolongan, cukup panggil saja namanya. Sementara itu, rombongan kurcaci dan Bilbo melanjutkan perjalanan ke timur hingga tiba di wilayah Gunung Batu. Di sana mereka disambut dengan pemandangan yang mengejutkan, yaitu 3 raksasa batu yang saling menghantam satu sama lain yang entah karena apa masalahnya. Dalam kekacauan itu, Bilbo terpleset dan tak sengaja membuat Thorin harus menyelamatkannya. Tapi bukannya heroik, Thorin malah ikut terpleset juga. Setelah berhasil kabur dari kegaduhan raksasa batu, mereka berlindung di dalam goa. Namun di dalam goa, Thorin marah besar. Ia memarahi Bilbo karena dianggap hanya menjadi beban saja. Bilbo yang merasa tidak berguna diam-diam keluar dari goa saat para kurcaci sedang tidur. Tapi aksinya diketahui oleh Bofur. Bilbo mengakui bahwa dirinya merasa tidak pantas berada dalam petualangan ini dan mengakui bahwa Thorin memang benar. Ia hanyalah beban. Sebelum mereka sempat menyelesaikan percakapan, pedang Bilbo, Glamdring, tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap, lantai gua terbuka dan seluruh rombongan terjatuh ke dalam lubang gelap, yaitu kerajaan Goblin. Para kurcaci langsung ditangkap oleh pasukan Goblin, sementara Bilbo berhasil menghindar dan menyelinap pergi. Saat para kurcaci dibawa kepada Raja Goblin, sang raja mengenali Thorin. Ia mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membayar mahal untuk kepala Thorin. Tentu saja yang dimaksud adalah Azog, musuh lama Thorin yang dendamnya belum lunas. Raja Goblin segera menyuruh bawahannya mengirim pesan kepada Azog bahwa buruan utamanya telah tertangkap. Di sisi lain, Bilbo terbangun di dasar jurang. Ia melihat makhluk aneh yaitu Gollum sedang menyeret mayat Goblin yang jatuh bersamanya. Saat Gollum menggigit dan mencabik tubuh Goblin, dari kantongnya terjatuhlah sebuah cincin kecil. Bilbo tanpa sepengetahuan Gollum mengambil cincin itu dan menyimpannya. Cincin itu bukanlah cincin sembarangan. Itu adalah One Ring milik Necromancer alias Sauron yang dulunya jatuh ke tangan Gollum. Gollum ini dulunya adalah seorang hobbit bernama Sméagol. Cincin itu memiliki kekuatan untuk memperpanjang umur, memberikan kemampuan tak terlihat, dan yang paling berbahaya, membisikkan hasutan gelap kepada pemiliknya. Tak lama setelah itu, Gollum menyadari kehadiran Bilbo dan langsung menantangnya. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan persoalan mereka lewat permainan tebak-tebakan. Bila Bilbo menang, Gollum harus menunjukkan jalan keluar. Tapi bila Bilbo kalah, ya Gollum tetap akan menunjukkan jalan keluar, namun dengan cara yang lebih permanen, alias dimakan dulu baru dilempar keluar. Di gua gelap di bawah tanah, Bilbo dan Gollum memulai adu cerdas lewat permainan tebak-tebakan. Keduanya saling melontarkan pertanyaan dan berhasil menjawab satu sama lain dengan tepat. Hingga akhirnya Bilbo kehabisan ide dan melontarkan satu pertanyaan licik. Apa yang ada di dalam sakuku? Gollum kebingungan, ia mencoba menebak tapi gagal. Bilbo menganggap dirinya menang dan menuntut Gollum menepati janji untuk menunjukkan jalan keluar. Namun Gollum justru mencurigai sesuatu. Ia merogoh sakunya dan mendapati bahwa cincin keramatnya telah hilang. Seketika ia sadar Bilbo lah yang sudah mengambilnya. Dengan kemarahan membara, Gollum menyerang Bilbo. Dalam kericuhan itu, cincin terlempar dan tanpa sengaja meluncur ke jari Bilbo, yang langsung membuatnya tak terlihat. Bilbo yang terkejut segera memanfaatkan kekuatan baru itu untuk menghindar. Di sisi lain, Raja Goblin melihat salah satu pedang para kurcaci dan langsung panik. Itu adalah pedang Orcrist, senjata legendaris yang ditakuti oleh kaum Goblin.
Raja Goblin lalu memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua kurcaci. Tepat saat kekacauan akan dimulai, Gandalf muncul dengan ledakan cahaya putih, menggetarkan seluruh goa. Ia menyerukan perlawanan kepada para kurcaci. Pertempuran pun pecah. Namun karena jumlah goblin terlalu banyak, Gandalf memerintahkan para kurcaci untuk mundur dan mencari jalan keluar. Mereka pun berhasil melewati jembatan-jembatan kayu reot yang menggantung di atas jurang. Tapi di jembatan terakhir, Raja Goblin menghadang. Gandalf tidak mau menunggu lama. Ia langsung menebas perut dan leher sang raja. Tubuh besar Raja Goblin pun jatuh, membuat jembatan rusak dan ambruk. Dalam pelarian itu, Gandalf dan rombongan lewat tepat di dekat Bilbo dan Gollum yang sedang bersembunyi di balik batu. Bilbo yang masih tak terlihat punya kesempatan emas untuk menghabisi Gollum. Namun saat melihat wajah Gollum yang kesepian dan menyedihkan, Bilbo mengurungkan niatnya. Ia memilih melompat dan menyusul rombongannya. Mereka pun berhasil keluar ke sebuah hutan di lereng pegunungan. Gandalf lalu menghitung jumlah mereka dan Bilbo tidak ada. Thorin yang masih kesal berkata sinis bahwa Bilbo pasti telah lari kembali ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Bilbo muncul dari balik semak dan berkata, "Benar, aku memang ingin pulang, tapi hanya kalau kalian ikut denganku, karena kalian juga tidak punya rumah." Semuanya pun terdiam. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Azog dan pasukan wargnya muncul, mengepung mereka hingga ke tepi tebing. Dalam kepanikan, Gandalf menyuruh semua orang memanjat pohon pinus raksasa. Tapi para warg mulai merobohkan pohon-pohon satu persatu. Hanya satu pohon tersisa dan itu tepat di pinggir jurang. Dalam keputusasaan, Gandalf menangkap seekor kupu-kupu malam lalu membisikkan mantra kepadanya. Kupu-kupu itu terbang tinggi membawa harapan terakhir mereka. Gandalf mulai melempar buah pinus yang dibakar dengan sihirnya. Ledakan api pun menghentikan mereka sejenak. Namun itu tak cukup. Pohon yang mereka panjat mulai roboh, menggantung di tepi jurang. Thorin yang tak tahan lagi, ia memilih turun dan menyerang Azog. Tapi kelelahan membuatnya kalah. Azog berhasil menjatuhkannya dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Thorin. Saat itulah Bilbo melompat dan menyelamatkan Thorin lalu bertarung mati-matian. Rombongan kurcaci ikut bergabung dan di tengah pertarungan itu elang-elang raksasa datang. Mereka menghantam para orc dan warg, melempar sebagian dari mereka ke jurang. Kemudian elang-elang itu menyambar Bilbo, Gandalf dan seluruh kurcaci ke udara. Azog hanya bisa menatap, murka karena gagal membunuh musuh lamanya. Rombongan mendarat di atas Gunung Kerok yang dikelilingi panorama luas Middle Earth. Thorin yang selama ini meremehkan Bilbo akhirnya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena sudah meragukannya. Mereka menatap ke timur dan dari kejauhan tampaklah Gunung Sunyi Erebor, tempat harta karun mereka berada dan naga yang menjaga di dalamnya. Film ditutup dengan seekor burung pipit yang terbang ke dinding Erebor, mengetuk-ketuk batu dengan paruhnya. Ketukan itu bergema dalam kegelapan, hingga membangunkan Smaug sang naga raksasa yang telah lama tertidur, yang menjadi tanda bahwa petualangan sesungguhnya baru saja dimulai.